sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, kita lanjutkan untuk pembahasan indikator dari soal-soal ASPD tahun 2022. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar bersama saya, Kak Dinar, ya. Di sini kita akan membahas tentang 3 indikator, yaitu yang pertama adalah makna tersurat, kemudian yang kedua ada makna tersirat, dan yang ketiga adalah bukti latar. Yang masing-masing itu nanti akan ada variasi soalnya. Langsung saja kita masuk ke indikator yang pertama di video kali ini, yaitu makna tersurat. Nah, di sini indikatornya adalah makna tersurat dalam cerpen, cerita inspiratif, novel, ataupun fabel. Akan ada 2 jenis soal untuk indikator makna tersurat. Yang pertama adalah peristiwa yang dialami oleh tokoh, dan yang kedua adalah alasan tindakan tokoh. Nah, nanti adik-adik sekalian akan tergantung akan mendapatkan soal yang tipe seperti apa. Tapi harapannya di sini kita belajar untuk semua indikator soal ini bisa dikuasai dengan baik. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu tentang peristiwa yang dialami tokoh. Kita lihat pada kutipan teks cerita berikut, ya. Di sini kita harus tahu dulu yang akan kita cari adalah peristiwa yang terdapat pada kutipan teks cerita. Nah, dengan indikator soal seperti ini, adik-adik tidak usah bingung kemudian mencari inti dari peristiwanya. Bukan, ya. Peristiwa yang terdapat pada kutipan itu berarti kita harus mencari mana peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam teks sesuai dengan konteksnya. Kita tidak perlu kemudian mengasumsikan sendiri cerita itu akan berending seperti apa, akan menghasilkan kejadian apa dan lain sebagainya. Karena biasanya teman-teman itu akan terkecoh karena dengan pemikirannya sendiri. Padahal bahasa Indonesia itu mudah, ya. Sudah ada di dalam teks dan kita hanya butuh untuk mencarinya saja. Nah, kita harus lihat dulu bacaannya, ya. Aku, teman-teman, dan seluruh penghuni kos ijo sudah berkumpul di depan musola untuk merumuskan konsep gotong royong besok sore. Mulai dari peralatan yang harus digunakan hingga pembagian tugas tiap masing-masing orang. Di sana ada tokoh aku sebagai si pencerita, ya. Kemudian selanjutnya, dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan di daerah kita, halaman kosan ijo beberapa pekan ini penuh dengan sampah dedaunan kering hingga sampah ranting yang berjatuhan memenuhi halaman. Untuk itu, besok sore ibu meminta kalian bergotong royong membersihkan semua sampah itu, kata ibu kos. Nah, jadi di sini tokoh yang kedua juga ada ibu kos, ya. Karena kenapa kita harus mencari tokohnya? Karena peristiwa itu pasti akan ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan peristiwa adalah si tokohnya, ya. Setelah itu, ibu kos membagi kami menjadi beberapa kelompok, serta pembagian area mana saja yang akan dibersihkan. Tidak lupa beliau mengingatkan kepada kami bahwa kegiatan ini semata-mata untuk kenyamanan bersama. Nah, itu untuk kutipan teksnya. Berarti kita harus melihat dari apa yang ada di sini saja, tidak usah memikirkan di luar konteks, ya. Jadi bahasa Indonesia itu sederhana, ya. Kita lihat peristiwa yang pertama. Ibu kos ijo mengumpulkan semua penghuni kos untuk bergotong royong. Oke, bisa jadi ya, mengumpulkan semua penghuni kos untuk bergotong royong itu ada di mana?
itu ada di sini. Nah, aku dan teman-teman seluruh penghuni kos ijo sudah berkumpul di depan musola untuk merumuskan konsep gotong royong besok sore. Nah, ini ya, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa nomor 1 ini memang ada di dalam kutipan ya. Ini kakak kasih warna yang sama agar kalian tahu. Kemudian seluruh penghuni kos ijo bergotong royong membersihkan lingkungan. Oke, di sini konteksnya itu adalah gotong royong. Tapi ingat, gotong royongnya itu adalah besok sore. Nah, di sini ada kata ini ya. Besok sore ibu meminta kalian bergotong royong. Jadi ketika di sini seluruh penghuni kos bergotong royong, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena belum bergotong royong, baru akan. Ya, akan itu berbeda dengan yang sudah terjadi. Akan itu kan berarti belum terjadi. Ya, jadi ini kurang tepat. Pagi hari, ibu kos ijo menyuruh penghuni melakukan gotong royong area kos. Nah, padahal di sini adalah besok sore, tapi di sini dikatakan pagi hari. Nah, ini juga keliru, ya. Kemudian yang keempat, ibu kos membagi penghuni dalam gotong royong membersihkan area kos. Nah, ini di kalimat ini. Nah, ibu kos membagi kami beberapa kelompok. Serta pembagian area mana saja yang akan dibersihkan. Ini sesuai ya, membagi penghuni kos dalam gotong royong. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 1 dan 4. Salahnya juga sudah tahu ya, yang nomor 2 salahnya kenapa dan nomor 3 salahnya kenapa. Jadi Kak Dinar di sini memberikan tips untuk kalian agar menjawab bahasa Indonesia itu agar lebih yakin lagi. Kalau kalian sudah menemukan jawaban, silakan kalian juga cross check. Kira-kira jawaban yang lain itu memang betul-betul salah atau tidak. Kalian harus menemukan salahnya di mana. Kalau kalian sudah tahu, oh ini ternyata salahnya di sini, berarti itu akan lebih meyakinkan kalian lagi agar tidak terkecoh. Gitu ya adik-adik ya, pasti bisa. Oke, kita lanjut masih dengan indikator makna tersurat. Di sini selain kita itu menemukan peristiwa yang dialami oleh tokoh, ada juga tipe untuk menentukan alasan tindakan tokoh. Ya, di sini kita lihat, oh yang ditanyakan adalah alasan rusa-rusa itu tiba-tiba marah kepada si kura-kura. Kenapa ya? Nah, kita harus membaca dulu untuk kutipan ceritanya. Di sini disajikan kutipan fabel ya. Suatu hari ada seekor rusa yang sombong dan pemarah. Ia sering meremehkan binatang-binatang lainnya. Hari itu rusa sedang berjalan-jalan di pinggir danau. Ia berjumpa dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban si kura-kura. Nah, di sini ya, ini sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Jangan berlagak kau, hei kura-kura. Kau hanya mondar-mandir saja, tetapi berlagak mencari sumber penghidupan. Kura-kura berusaha menjelaskan, tetapi rusa tetap marah. Bahkan, rusa mengancam akan menginjak badan si kura-kura. Kura-kura yang terpancing emosi pun menantang untuk memperlawankan kekuatan betis kaki. Di sini ada kata-kata kura-kura berusaha menjelaskan tetapi rusa tetap marah. Nah, itu juga sebagai kata kuncinya. Ya, kita lihat. Kura-kura ingin mencari sumber penghidupan di pinggir danau. Ini tidak kemudian sebagai alasan rusa tiba-tiba marah. Ini adalah alasan bahwa si kura-kura mondar-mandir di pinggir danau ya. Nah, ini alasannya. Alasan kura-kura mencari sumber penghidupan karena si kura-kura itu mondar-mandir, bukan karena rusa tiba-tiba marah ya. Kura-kura menjawab pertanyaan rusa dengan kebohongan. Nah, kalau di sini apakah kita tahu bahwa si kura-kura itu berbohong
Itu kan tidak, ya kan? Tidak dijelaskan di dalam teks. Jadi jangan menyimpulkan sendiri. Kenapa ini alasannya? Karena tidak dijelaskan dalam teks. Ingat, kita itu mencari makna tersurat, berarti makna yang ada di dalam teks, ya. Kemudian rusa ditantang kekuatan betis. Nah, rusa ditantang ini kan karena apa? Karena kura-kura terpancing emosi, ya kan? Di sini rusa ditantang karena kura-kura terpancing emosi, bukan karena rusa yang tiba-tiba marah. Jadi jawaban yang tepat adalah rusa merasa dibohongi. Kenapa? Dari kata ini loh, adik-adik perhatikan. Kura-kura berusaha menjelaskan, tetapi rusa tetap marah. Berarti kan rusa itu tidak percaya kepada si rusa. Ya, rusa tidak percaya kepada kura-kura. Mohon maaf ya, kebalik ya adik-adik ya. Jadi di sana kura-kura berusaha menjelaskan, tapi rusa tetap marah. Jadi rusa itu tidak percaya dengan jawaban si kura-kura. Itu jawabannya ya. Oke, bisa ya, pasti ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja cantumkan di kolom komentar, nanti akan kita tindak lanjuti ya. Kemudian indikator yang kedua di video kali ini bersama Kak Dinar adalah kita harus bisa mencari makna tersirat dan simbol dalam cerpen, cerita inspiratif, novel ataupun fabel ya. Ada dua juga tipe soal yang ada pada indikator ini. Yang pertama, kita itu diminta untuk mencari amanat atau kita itu diminta untuk mencari makna simbol ya. Kita dari amanat dulu. Yang ditanyakan di sini adalah amanat yang sesuai. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu amanat? Apa itu amanat? Ya, pasti sudah tahu semua ya. Amanat itu adalah pesan baik yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi sejelek apapun konflik atau seburuk apapun perlakuan dari tokoh di dalam sebuah cerita, pasti di sana akan mengandung pesan yang baik. Ya, karena kita itu harus mengambil yang baik dari semua kejadian baik maupun kejadian yang buruk ya. Nah, kita lihat di sini untuk kutipannya ya, ada sebuah cerita fantasi. Adik-adik kita simak bersama-sama ya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam keseharian Laila, ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat tengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang. Ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kaget ia ketika selesai menggambar bunga, tiba-tiba bunga tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Oke, kita lihat untuk pilihan amanatnya ya. Kita harus menyalurkan hobi dengan menggambar dimanapun. Nah, di sini menggambar dimanapun ini tidak ada di dalam teks ya. Tidak ada kemudian dijelaskan bahwa kita itu harus menggambar di mana saja. Toh Laila di sana pun menggambarnya di mana, tetap di kertas ya. Kemudian kita harus pandai memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Karena di sini kita melihat bahwa sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Itu kata kuncinya ya. Berarti secara tersirat itu menandakan bahwa kita itu harus
pandai memanfaatkan waktu seperti Laila. Laila juga seperti itu, memanfaatkan waktu. Dia juga belajar, tapi dia juga tidak lupa untuk membantu kedua orang tuanya, ya. Kemudian selanjutnya kita harus selalu membantu orang tua dalam keadaan apapun. Oke, di sini yang ditekankan adalah membantu orang tua dalam keadaan apapun. Apa sih yang kemudian kita bisa mengambil amanat itu? Nah, di sana kita lihat bahwa dia adalah seorang gadis yang miskin. Nah, meskipun miskin, tetapi kemudian dia itu tidak malu untuk membantu orang tua. Bahkan di sana itu untuk apa? Untuk memunguti plastik. Nah, ini dari kata-kata kunci tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus selalu mau ya membantu orang tua meskipun keadaannya sesulit apapun, gitu ya. Selanjutnya kita harus bekerja agar dapat membeli barang yang diinginkan. Nah, di sini tidak lagi ngomongin membeli barang yang diinginkan. Kenapa? Karena di sana si Laila itu bekerjanya itu bukan untuk diri dia sendiri, tetapi lagi-lagi tadi kakak sampaikan bahwa di sana itu dia untuk membantu orang tua. Jadi ketika pun dia menginginkan pensil dan dia mendapatkan pensil itu karena apa? Karena menemukan pensil tersebut di jalan, bukan karena dengan dia membeli. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Gimana? Mudah kan? Mudah dong, bahasa Indonesia itu memang menyenangkan. Ya. Nah, untuk tipe yang kedua di makna tersirat itu adalah mencari makna simbol. Oke, kita di sini melihat bahwa soalnya adalah kita harus menemukan makna simbol mawar putih. Waduh, oke. Kalau misalnya udah berbau mawar, pasti kalian berpikirnya, wah ini cinta-cintaan nih. Belum tentu loh ya. Kita itu bisa membedakan mana mawar merah, misalnya mawar merah itu sebagai lambang kasih sayang kepada orang tua, mana yang kemudian bisa juga kita artikan sebagai simbol rasa cinta kepada laki-laki ke perempuan dan juga sebaliknya dan lain sebagainya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu apa dari simbol tersebut adalah konteksnya. Maka kita harus mencari dulu kira-kira konteksnya itu apa sih, yang sedang diceritakan itu apa sih gitu kan. Nah, kita lihat ya. Tepat pada hari ulang tahunku kemarin, teman yang sudah lama tidak menjalin komunikasi denganku tiba-tiba menghubungi kembali. Aku senang sekali mendapatkan pesan darinya melalui media sosial. Betapa kagetnya aku karena dia mengajakku untuk bertemu di taman. Aku pun menyetujuinya. Tak disangka saat kami bertemu, dia membawa seikat mawar putih yang diberikan kepadaku. Betapa bahagianya diriku, ternyata dia masih mengingatku. Ada kata-kata dia masih mengingatku. Kemudian di sini ada kata-kata teman yang sudah lama tidak menjalin komunikasi. Ya, jadi di sana konteksnya itu bukan cinta, tapi apa? Lebih ke persahabatan antara teman gitu ya. Jadi antara teman yang sudah tidak lama berkomunikasi, kemudian dia itu masih mengingat dengan apa? Dengan membawakan seikat mawar putih. Dan kita kan di sana kan tidak dijelaskan juga itu antara sesama jenis atau lawan jenis seperti itu gitu ya. Kenapa bukan kasih sayang ya? Nah, kenapa bukan kasih sayang? Karena di sini konteksnya itu adalah teman yang sudah tidak lama kemudian menjalin komunikasi kembali dan ternyata dia masih ingat. Nah, berarti bukan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu adalah konteksnya kepada dua orang yang sudah selalu sering bertemu, kemudian ada timbul rasa sayang di sana. Jadi di sana itu lebih fokusnya ke persahabatan. Karena persahabatan itu bisa kemudian terpisahkan oleh jarak begitu ya. Kemudian tersambung kembali, berarti masih mengingat persahabatannya begitu ya. Jadi bukan kasih sayang tapi lebih ke persahabatan begitu.
gitu ya. Beda lagi misalnya kalau konteksnya adalah Hari Ibu. Kemudian sebagai anak kita memberikan seikat mawar putih kepada ibu kita untuk merayakan Hari Ibu. Kalau opsinya seperti ini mungkin kita bisa menjawab dengan simbol kasih sayang karena konteksnya berbeda antara anak dan juga orang tua. Dan di sana kalau anak dan orang tua kan bukan persahabatan tetapi lebih ke kasih dan juga sayang. Begitu ya. Kemudian next yang terakhir nih adik-adik adalah bukti latar dan watak tokoh dalam cerpen, cerita inspiratif, novel dan juga fabel ya. Di sini juga akan ada dua tipe. Yang pertama adalah kalian harus dapat menentukan latar. Kemudian yang kedua itu kalian harus dapat menentukan watak tokohnya ya. Kita mulai dari yang latar dulu. Nah, di jenjang SMP ini latar yang akan kita pelajari atau yang harus dikuasai oleh kalian itu ada 3. Ada latar waktu, ada latar suasana, dan ada latar tempat. Jadi nanti tergantung opsinya yang akan ditanyakan itu yang mana gitu ya. Oke, di sini soalnya adalah latar yang ada pada kutipan. Jadi kita harus membaca dulu. Lagi-lagi bahasa Indonesia tidak akan pernah bisa dijawab kalau belum membaca ya. Jadi kita harus membiasakan untuk membaca. Seekor monyet berteman dengan seekor buaya. Monyet biasa memberi buaya sebuah apel setiap hari dari pohon tempat tinggalnya. Istri buaya tersebut lama-kelamaan menjadi serakah dan meminta jantung monyet itu. Keesokan harinya, saat matahari menampakkan wajahnya, buaya menggendong monyet di punggungnya dan hendak menyerahkan pada istrinya. Begitu monyet menyadari apa yang terjadi, dia memberitahu buaya bahwa jantungnya ada di pohon dan mereka harus kembali untuk mengambilnya. Begitu mereka kembali ke hutan, monyet itu melarikan diri. Nah, kita di sana ada opsi waktu dan tempat untuk latar ya, tanpa suasana. Nah, kita harus melihat di dalam teks. Di sana kita bisa melihat ada latar waktu secara tersirat saat matahari menampakkan wajahnya. Matahari menampakkan wajahnya berarti itu adalah di awal hari. Karena si matahari itu baru menampakkan wajahnya. Berarti bukan sore hari, bukan malam hari, bukan menjelang pagi ya. Kalau menjelang pagi berarti belum menampakkan wajahnya, masih gelap ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Di hutan, di mana kemudian kita bisa mencari di hutan? Di sini. Buaya menggendong monyet di punggungnya dan hendak menyerahkan pada istrinya. Begitu monyet menyadari apa yang terjadi, dia memberitahu buaya bahwa jantungnya ada di pohon. Nah, begitu mereka kembali ke hutan, nah berarti kan tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di hutan. Begitu ya, jadi semua sudah ada kata kuncinya. Tugas kalian semua adalah mencari kata kunci tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai jawaban di opsi. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari watak tokoh. Di sini yang ditanyakan adalah bukti watak Pak Lingga tekun. Nah, kita lihat ya dari nomor 1. Di sela aku membuat data pengamatan, mataku selalu tertuju ke arahnya. Pak Lingga begitu serius dengan apa yang dia kerjakan di hadapannya. Oke, di sana mungkin ada kata-kata ini ya. Pak Lingga begitu serius dengan apa yang dia kerjakan di hadapannya. Ya, begitu serius berarti begitu tekunnya gitu ya. Oke, kita lihat. Sesekali aku mendekatinya lalu melihat apa yang dia kerjakan. Ketika mendekati dan melihat itu bukan watak Pak Lingga, karena di sana yang diceritakan adalah si aku, bukan Pak Lingganya ya. Jadi ini kita skip aja. Nomor 2 jelas salah, berarti ini sudah kita eliminasi. Kemudian yang D juga sudah kita eliminasi ya, tinggal A dan B. Pak, sudah sore begini, apa yang Bapak kerjakan di lab?
bertanyaku dengan wajah penasaran. Ini juga yang diceritakan adalah aku, ya, karena di sini ada tanyaku. Nah, berarti ini juga bukan atau tidak menunjukkan watak Pak Lingga sebagai tokoh, ya. 4. Oh, ini Bapak sedang riset alat yang Bapak kembangkan untuk pentas robot nanti. Makanya Bapak kesini mau minta ajarin ke Pak Sultan, ujarnya. Ini ngomongin Pak Lingga. Betulkah Pak Lingga itu tekun? Ya. Jawabannya kenapa? Dari ini. Bapak kesini mau minta diajarin ke Pak Sultan. Nah, mau minta diajarin itu kan berarti sebuah ketekunan. Ketekunan dari Pak Lingga untuk apa? Untuk bisa kemudian paham ya tentang apa yang ingin diketahuinya. Loh, Bapak seharusnya tidak perlu repot-repot datang dan belajar di lab ini. Biar mahasiswa Bapak saja yang datang ke sini. Nah, meskipun ini dilontarkan oleh si aku, tetapi di sana itu ada kata-kata Bapak seharusnya tidak perlu repot-repot datang dan belajar di lab ini. Itu yang kemudian menunjukkan bahwa si Pak Lingga itu tekun. Meskipun dia itu seorang dosen, tapi dia itu tetap apa? Tetap datang dan juga tetap belajar di lab, bukan kemudian dia yang dihampiri. Begitu ya. Itu untuk bukti watak Pak Lingga. Jadi bukti watak Pak Lingga tekun itu ada di nomor 1, 4, dan 5. Tapi karena di opsinya itu nomor 1-nya itu pasangannya keliru, maka jawaban yang tepat adalah yang 4 dan 5. Begitu adik-adik untuk pembahasan 3 indikator bersama Kak Dinar. Untuk selanjutnya silakan bisa dicermati lagi untuk indikator-indikator selanjutnya. Semangat dan selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu antusias dalam hal apapun ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja komen di channel YouTube ini. Selamat melanjutkan belajar. Kak Dinar akhiri. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.